Halo, apa kabar Sukor Cuan Trooper semua? Jumpa lagi di Stock Weekly Dose kita kali ini bersama dengan saya, Adrianus Bias, Head of Research dari Sukor Sekuritas. Seperti biasa dalam Weekly Dose kita akan membahas tentang apa yang terjadi di market selama seminggu kemarin dan juga kita akan coba cari ide untuk apa yang bisa kita lakukan selama minggu ini. Selain memang minggu ini kita akan ada long weekend ya. Jadi semoga kita bisa persiapkan trading kita untuk minggu ini sebelum kita istirahat santai-santai selama long weekend nanti. Oke, mungkin kita mulai dari review tentang global market ya selama seminggu kemarin. Pada dasarnya selama seminggu kemarin global market mengalami koreksi, walaupun tidak terlalu signifikan sih. Mungkin hanya sekitar 0,5 sampai 1% rata-rata. Nah, penurunan juga terjadi di bursa US, terutama sekali lagi seperti biasa indeks teknologi Nasdaq yang mengalami penurunan lebih signifikan dibandingkan yang lain. Ya, mungkin ini mengikuti dengan seiring penguatan mereka yang sudah sangat signifikan selama beberapa bulan terakhir ya. Jadi cukup normal rasanya kalau mereka mengalami koreksi yang lebih dalam. Tapi coba kita lihat sebenarnya apa sih yang menyebabkan koreksi di bursa US khususnya selama satu minggu kemarin. Kalau menurut saya ada dua alasannya. Yang pertama tentang proses negosiasi stimulus fiskal di Amerika. Pada dasarnya Amerika sangat membutuhkan stimulus fiskal untuk kembali merangsang ekonominya supaya bangkit dari keterpurukan di pandemi ini. Stimulus fiskal yang pertama sudah selesai, budgetnya sudah selesai, sudah habis, dan kemudian pemerintah bersama Kongres sedang bernegosiasi seberapa besar stimulus fiskalnya dan penggunaannya apa. Tapi kalau menurut saya sayangnya stimulus fiskal kali ini agak dipolitisir karena memang timelinenya sudah cukup dekat dengan presidential election di US. Jadi dengan prosesnya yang alot, sementara ekonomi US sendiri sangat membutuhkan stimulus fiskal, hal ini membuat sentimen menjadi cukup negatif di bursa US. Kedua, tentang adanya potensi keterlambatan dari produksi vaksin. Karena kita tahu pangkal masalah ekonomi kita di tahun ini adalah pada dasarnya adalah COVID-19. Dan vaksin produksinya itu sangat ditunggu-tunggu untuk kita bisa dapat segera pulih dan beraktivitas secara normal. Tapi sayangnya ada beberapa berita yang menyatakan bahwa beberapa trial untuk vaksin oleh beberapa produsen mengalami keterlambatan atau mungkin ada masalah. Nah, ini juga sedikit banyak memberikan sentimen buruk ke bursa, baik itu US maupun global market. Dan kemudian sedikit banyak ini juga berpengaruh kepada IHSG ya. IHSG juga selama sepekan kemarin terkoreksi, walaupun nggak terlalu besar dan tidak sebesar koreksi yang terjadi di bursa global, hanya sekitar 0,26%. Kalau kita bahas lebih lanjut tentang pasar domestik, selain IHSG, sebenarnya rupiah juga relatively flat sih, tidak mengalami koreksi cukup signifikan. Tapi ada satu yang menarik, ada rally yang kita lihat di pasar obligasi kita, khususnya di Sun ya. Sun 10 tahun yieldnya itu turun ke 6,6%. Ini artinya ada kenaikan harga dan optimisme di pasar obligasi. Apa sih sebenarnya yang membuat optimisme itu? Nanti kita bahas setelah ini. Selain pasar domestik, kita juga lihat ada pergerakan menguat dari pasar komoditas, khususnya untuk pertambangannya. Kita lihat di sini harga batu bara naik sekitar 4% sepanjang pekan kemarin ke 58 US dollar per ton. Begitu juga dengan harga jual nikel, itu juga naik sekitar 2,5% ke 15.800 US dollar per ton. Ya, saya pikir sih ini cukup menarik ya, karena selama ini sektor tambang ini menjadi beberapa sektor yang relatif masih lagging dibandingkan dengan komoditas lainnya gitu ya. Nah, kalau kita bahas seperti yang saya katakan tadi, kenapa sih pasar obligasi bisa rally? Mungkin teman-teman tahu bahwa 2 minggu terakhir pasar domestik kita cukup heboh dengan disahkannya RUU Omnibus Law oleh DPR ya. Dan walaupun itu memicu ada sedikit kekecewaan dari teman-teman dari buruh sehingga mereka menggelar demonstrasi, tapi ternyata efek dari Omnibus Law ini cukup positif ke pasar, khususnya di pasar obligasi.
kita melihat ada pergerakan yang cukup signifikan khususnya dari dana asing yang masuk ke pasar obligasi kita. Jadi sebagai gambaran aja, dari sejak akhir September sampai dengan minggu kemarin, itu kepemilikan asing di obligasi kita, khususnya obligasi negara ya, naik hampir 65 triliun. Sedikit banyak ini juga berpengaruh positif pada pergerakan nilai tukar rupiah. Jadi ya, kalau menurut saya sebenarnya dengan disahkannya RUU Omnibus Law ini paling tidak sebenarnya memberikan sentimen positif buat pasar kita. Nanti kapan-kapan kita akan diskusi lebih dalam lagi tentang Omnibus Law di kesempatan berikutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan sektoral dan juga per saham apa saja sih sebenarnya yang menggerakkan pasar kita selama 1 minggu kemarin. Dari sisi sektor sebenarnya ada sektor yang cukup signifikan menggerakkan market kita kemarin, yaitu sektor miscellaneous industry. In particular di dalamnya adalah saham Astra International ya. Kalau menurut saya ada 2 alasan kenapa saham ini menguat cukup signifikan di pekan lalu. Yang pertama adalah data penjualan mobil di bulan September yang ternyata pemulihannya masih cukup baik dari titik terendahnya selama beberapa bulan terakhir. Jadi sedikit banyak ini memberikan sentimen positif ke saham tersebut. Selain itu alasan yang kedua adalah terkait dengan isu penurunan pajak pembelian kendaraan yang baru. Dan ternyata ini sudah dibantah oleh Sri Mulyani. Kenapa justru kalau dibantah menjadi sentimen positif? Karena ketika ini masih menjadi ketidakpastian, ada banyak potensial customer dan juga potensial demand yang tadinya mau beli mobil baru, akhirnya memutuskan untuk menunda pembeliannya. Kenapa? Karena mereka masih mau menunggu penurunan pajak kendaraan yang baru. Tapi setelah akhirnya dibantah dan kemudian kepastiannya sudah jelas, tidak ada alasan lagi buat beberapa customer atau potential demand untuk menunda pembeliannya. Kemudian kalau dari yang mengalami penurunan, ternyata ada satu sektor yang turun cukup signifikan, yaitu sektor consumer goods. Nah, kalau di sini sih kelihatannya diwakili oleh saham-saham rokok ya. Ada Gudang Garam dan juga HMSP yang mengalami penurunan. Salah satu alasan utama kenapa mereka mengalami koreksi menurut saya adalah ketidakpastian terkait dengan keputusan besaran pungutan cukai tembakau untuk tahun depan. Biasanya di bulan-bulan segini pemerintah udah memutuskan sih mau berapa kenaikan cukai untuk tahun depan. Tapi kelihatannya sekarang proses negosiasinya masih agak sulit sehingga memunculkan spekulasi. Ada yang bilang bisa di atas rata-rata historis sekitar 13%, bisa naik sampai 15-20%. Tapi ada juga yang bilang seiring dengan kondisi pandemi, kenaikan tarif cukai mungkin tidak akan setinggi sebelumnya, bisa di bawah 10%. Nah, ketidakpastian ini sedikit banyak membuat pasar merespon negatif sebenarnya. Mungkin kita harus tunggu deh sampai keluar keputusan dari pemerintah terkait dengan besaran pajak cukai rokok ini. Nah, berikutnya kita coba bahas beberapa berita dan events yang cukup menarik di seminggu kemarin. Selain tadi bantahan terkait dengan penurunan pajak kendaraan bermotor oleh Kementerian Keuangan, ada satu lain, misalnya penunjukan manajemen Bank Mandiri yang baru. Sebenarnya di Bank Mandiri sendiri sih tidak terlalu signifikan dan dan mungkin dampaknya tidak akan terlalu banyak ke performa dari bank ini karena memang yang menjadi direktur utama yang baru adalah orang yang memang sudah berkecimpung di Bank Mandiri cukup lama. Tapi ada satu hal yang menarik di mana tadinya isunya adalah Pak Pahala Mansuri dari BTN dikabarkan akan ditarik kembali ke Bank Mandiri. Tapi ternyata tidak, Pak Pahala tetap bertugas di BTN. Dan saya pikir ini jadi sentimen positif sendiri untuk BTN karena Pak Pahala masih bisa tetap fokus untuk memperbaiki kinerja Bank BTN. Yang ternyata memang di minggu kemarin mereka mengeluarkan laporan keuangan cukup baik, berada di atas ekspektasi konsensus pasarnya. Kemudian juga ada beberapa berita lainnya, misalnya OJK mengatakan kebijakan relaksasi asset quality atau NPL untuk perbankan kelihatannya bisa diperpanjang dari jadwal semula di kuartal pertama 2021. Jadi sedikit banyak ini akan memberikan ruang khususnya bagi beberapa bank yang memiliki porsi cukup besar terhadap restrukturisasi aset pinjaman terkait dengan pandemi kemarin supaya bisa lebih baik lagi proses restrukturisasinya.
Kemudian yang ya yang tadi cukai, tadi kita sudah bahas, dan ada satu mungkin ini adalah produk dari Omnibus Law yang selama sepekan kemarin cukup banyak dibicarakan di market, yaitu tentang pembentukan Sovereign Wealth Fund. Jadi nantinya Indonesia akan punya satu badan investasi khusus yang akan mengelola fundraising dan juga capital raising yang nantinya akan disalurkan untuk pembiayaan sektor-sektor infrastruktur ataupun sektor lainnya yang bisa berdampak positif. Nah, ini kurang lebih kayak Temasek gitu ya. Jadi nanti kita akan punya badan yang seperti itu. Kenapa ini positif? Karena sedikit banyak ini bisa membantu investasi, kebutuhan investasi khususnya dari infrastruktur. Kalau secara tidak langsung sih katanya ini bisa ngebantu waskita ya. Kenapa? Karena nantinya badan ini bisa melakukan akuisisi atas aset-aset tol waskita yang memang selama ini sedang berusaha untuk dilepas oleh Waskita Karya. Nah, itu tadi kurang lebih review selama 1 minggu kemarin. Minggu ini kita cuma punya sekitar 3 hari perdagangan, jadi kira-kira kita harus fokus apa aja sih untuk 3 hari ini. Saya pikir ada 3 poin yang cukup penting untuk seminggu ini. Yang pertama, dampak dari presidential debate di Amerika kemarin. Kurang lebih ini jadi debat terakhir untuk Presiden Trump dan Joe Biden untuk menarik perhatian dari swing voters yang ada di US. Dan saya pikir tidak ada terlalu banyak perubahan yang signifikan dari hasil debat kemarin, dan mungkin favor masih akan cenderung ke Joe Biden karena ada banyak pertanyaan atau pembahasan terutama terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di US yang dirasa masih cukup buruk selama pemerintahan Presiden Trump. Nah, selain dengan debat presiden di US minggu kemarin, ini ada satu data yang mungkin masih berkaitan dengan election di US, yaitu data tentang persepsi bagaimana masyarakat di US memandang kehidupannya selama pemerintahan beberapa presiden. Jadi di sini diambil beberapa periode presiden seperti misalnya Bush senior, kemudian ketika masa pemerintahan Reagan, Obama, dan juga Trump. Yang menarik adalah selama pemerintahan Presiden Trump, 55% orang di US merasa bahwa kehidupannya membaik selama 4 tahun terakhir pemerintahannya. Angka ini sih paling tinggi ya dibandingkan angka beberapa presiden-presiden sebelumnya. Dan bahkan angka ini sebenarnya masih sedikit turun dibandingkan angka survei di bulan Februari sebelumnya yang menyatakan 61% orang di Amerika merasa bahwa hidupnya lebih baik selama pemerintahan Presiden Trump. Nah, ini cukup menarik. Apakah nantinya Trump masih bisa mempertahankan persepsi ini sehingga bisa memenangkan election, atau justru malah masyarakat US memilih untuk memberi kesempatan Joe Biden untuk memimpin US. Oke, kemudian berita selanjutnya yang harus kita perhatikan selama seminggu ini adalah pengumuman data GDP US. Ini nanti akan keluar sekitar tanggal 29 dan ekspektasinya adalah di kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi Amerika akan menjadi sangat baik dengan tumbuh sekitar 32% Q on Q. Setelah sebelumnya di kuartal kedua ekonomi mereka jatuh lebih dari 31% secara quarterly. Jadi ya ekspektasi ini kalau memang bagus dan terrealisasi sebenarnya bisa memberikan sentimen positif juga buat bursa US dan juga bursa global secara keseluruhan. Dan yang lebih penting lagi, selama minggu ini dari domestik kita akan melihat ada banyak sekali rilis laporan keuangan dari emiten, karena memang biasanya mereka 1 bulan setelah cut off di 9 bulan mereka akan mengeluarkan laporan keuangannya. Ada beberapa yang sudah keluar selama akhir minggu kemarin, tapi memang di minggu ini akan banyak yang keluar. Misalnya kalau kita lihat dari sektor perbankan, ada Bank Mandiri dan BCA, kita ekspektasinya mungkin ada positif surprise di kinerja dari perbankan. Begitu juga dari sektor semen, misalnya Indosemen, kita melihat bahwa di kuartal ketiga ini recovery dari sales volume mereka sangat baik, dan mungkin ini akan berdampak positif juga ke kinerja mereka selama kuartal ketiga gitu. Kemudian mungkin ada beberapa sektor yang relatively inline kayak misalnya consumer,
kemudian juga mining, kemudian Astra relatively inline. Tapi mungkin juga ada sektor yang kita ekspektasikan miss atau meleset dari ekspektasi kami gitu ya. Salah satunya adalah sektor properti, khususnya mungkin Summarecon yang kuartal ketiganya mungkin tidak sebagus dengan teman-teman properti yang lainnya. Jadi ya saya kira itulah kisi-kisi yang harus kita perhatikan selama 1 minggu ini, yang harus kita lihat di market dan juga kita persiapkan taktik trading kita sebelum akhirnya kita bisa santai di akhir minggu seiring dengan long weekend nanti. Ya mungkin itu aja dari saya untuk teman-teman Sukor Cuan Troopers sekalian. Semoga bisa membantu taktik trading teman-teman semua di minggu ini. Dan kita ketemu lagi di Stock Weekly Dose minggu depan. Dan satu pesan dari saya, meskipun liburan tetap patuhi protokol COVID. Thank you semua.